Sarekat Islam. Pada mulanya, Sarekat Islam lahir karena adanya dorongan dari R.M. Tirto Adisuryo, seorang bangsawan, wartawan, dan pedagang dari Solo. Tahun 1909, ia mendirikan perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Perkumpulan itu bertujuan untuk memberikan bantuan pada para pedagang pribumi agar dapat bersaing dengan pedagang Cina. Saat itu, perdagangan batik mulai dari bahan baku dikuasai oleh pedagang Cina, sehingga pedagang batik pribumi semakin terdesak. Kegelisahan Tirto Adisuryo itu diutarakan pada Haji Samanhudi. Atas dorongan itu, Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo 1911. Pada mulanya, Sarekat Islam bertujuan untuk kesejahteraan sosial dan persamaan sosial. Mula-mula, Sarekat Islam merupakan gerakan sosial ekonomi tanpa menghiraukan masalah kolonialisme. Jelaslah bahwa tujuan utama Sarekat Dagang Islam adalah melindungi kegiatan ekonomi pedagang Islam agar dapat terus bersaing dengan pengusaha Cina. Agama Islam digunakan sebagai faktor pengikat dan penyatu kekuatan pedagang Islam yang saat itu juga mendapat tekanan dan kurang diperhatikan dari pemerintah kolonial. Sebagai perkumpulan dagang, SDI kemudian pindah ke Surabaya yang merupakan kota dagang di Indonesia. SDI selanjutnya dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto dikenal sebagai seorang orator yang cakap dan bijak. Kemampuannya berorator itu memikat anggota-anggotanya. Di bawah kepemimpinannya diletakkan dasar-dasar baru yang bertujuan untuk memajukan semangat dagang bangsa Indonesia. Di samping itu, SDI juga memajukan rakyat dengan menjalankan hidup sesuai ajaran agama dan menghilangkan paham yang keliru tentang agama Islam. SDI kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1913. Pada Kongres SI yang pertama, tanggal 26 Januari 1913, dalam pidatonya di Kebun Bintang, Surabaya, ia menegaskan bahwa tujuan Sarekat Islam adalah menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia, memperkuat ekonomi pribumi agar mampu bersaing dengan bangsa asing. Usaha di bidang ekonomi itu nampak sekali dengan didirikannya koperasi di kota Surabaya. Di Surabaya pula berdiri PT Setia Usaha yang bergerak tidak saja menerbitkan surat kabar utusan Hindia, juga bergerak di bidang penggilingan padi dan perbankan. Usaha itu dimaksudkan untuk membebaskan kehidupan ekonomi dari ketergantungan bangsa asing. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, SI sudah mempunyai cabang di berbagai kota. Organisasi itu tumbuh menjadi besar. Kemudian yang dicapai oleh SI itu dianggap ancaman bagi pemerintah kolonial. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan untuk menghambat laju pertumbuhan SI, yaitu cabang harus berdiri sendiri dan terbatas daerahnya. Pemerintah kolonial tidak keberatan Sarekat Islam daerah mengadakan perwakilan yang diurus oleh pengurus sentral. Kemudian dibentuklah Sentral Sarekat Islam (CSI) yang mengorganisasikan 50 cabang kantor SI daerah. Ketika pemerintah kolonial mengizinkan berdirinya partai politik, Sarekat Islam yang semula merupakan organisasi non-politik berubah menjadi partai politik. SI mengirimkan wakilnya dalam Volksraad, Dewan Rakyat, dan memegang peran penting dalam radikal konsentrasi, yaitu gabungan perkumpulan yang bersifat radikal. Pemerintah kolonial yang dianggap cenderung ke arah kapitalisme mulai ditentang. SI juga aktif mengorganisasi perkumpulan buruh. Pada akhirnya, karena kecilnya capaian yang diraih oleh Dewan Rakyat atau Volksraad, mendorong Cokro Aminoto dan Agus Salim untuk mengubah aliran politik SI dari kooperatif ke non-kooperatif dan menolak ikut serta dalam setiap Dewan Rakyat yang didirikan pemerintah.
Dalam Kongres SI tahun 1914 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Cokro Aminoto dipilih sebagai pimpinan SI. Gejala konflik internal mulai kelihatan dan kewibawaan CSI mulai berkurang. Dalam kondisi itu, Cokro Aminoto tetap mempertahankan keutuhan dengan mengatakan kecenderungan untuk memisahkan diri dari CSI harus dikutuk. Karena itu, perpecahan harus dihindari, persatuan harus dijaga karena Islam sebagai unsur penyatu. Dalam kongres tahunan yang diselenggarakan SI pada tahun 1916, Cokro Aminoto menyampaikan dalam pidatonya perlunya pemerintahan sendiri untuk rakyat Indonesia. Pada tahun itu, kongres pertama SI yang dihadiri oleh 80 anggota SI lokal dengan anggotanya sebanyak 36.000 orang. Kongres itu merupakan kongres nasional karena SI mempunyai cita-cita supaya penduduk Indonesia menjadi satu nation atau suku bangsa. Dengan kata lain, mempersatukan etnis Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Sebelum kongres tahunan berikutnya 1917 di Jakarta, muncul aliran revolusioner sosialis di tubuh SI yang berasal dari SI Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Kongres tetap berjalan dan memutuskan bahwa asas perjuangan SI adalah pemerintahan berdiri sendiri dan perjuangan melawan penjajahan dari kolonialisme. Sejak itu, Cokro Aminoto dan Abdul Muiz mewakili SI dalam Dewan Rakyat. SI semakin mendapat simpati rakyat, keanggotaannya pun semakin meningkat. Sementara itu, pengaruh Semaun semakin menjalar ke tubuh SI. Sejak itulah pengaruh sosialis komunis masuk ke dalam tubuh SI pusat maupun cabang-cabangnya. Sebagai organisasi besar, Sarekat Islam telah disusupi oleh orang-orang yang menjadi anggota Indis Social Democratic Perening (ISDP) seperti Semaun dan Darsono. Pada Kongres SI kelima tahun 1921, Semaun melancarkan kritik terhadap kebijakan SI pusat sehingga timbul perpecahan. Di satu pihak, aliran yang diinginkan SI adalah ekonomi dogmatis yang diwakili oleh Semaun, yang kemudian dikenal dengan SI Merah beraliran komunis. Di sisi lain, SI menginginkan aliran nasional keagamaan yang diwakili oleh Cokro Aminoto yang kemudian dikenal dengan SI Putih. Rupanya, gejala perjuangan dua aliran itu tidak dapat dipersatukan. Agus Salim dan Abdul Muiz mendesak agar ditetapkan disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Usulan itu sangat mengkhawatirkan Partai Komunis Indonesia. Oleh karena itu, Tan Malaka meminta disiplin partai diadakan perkecualian bagi PKI. Namun demikian, disiplin partai dapat diterima oleh Kongres dengan suara mayoritas. Konsekuensi dari itu, Semaun dikeluarkan dari SI karena tidak boleh rangkap anggota. Dengan demikian, langkah pertama dari pengaruh PKI ke dalam tubuh SI telah dapat diatasi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.